Ampun Bu, monggo. Ampun Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah fresh semua ini kelihatannya. Alhamdulillah. Bu Isna ini sama satunya yang paling kiri ya. Bu Rizda Bu. Alah iya Ibu Rizda, Bu Rizda, Bu Isna ini Bu Nani yang tengah. Ya, hari ini kita akan membahas, saya akan banyak bertanya terkait komponen 3, yaitu tentang mutu guru. Nah, tentu ini kaitannya dengan tupoksi panjenengan. Yang pertama kali saya ingin tanyakan adalah panjenengan semua dalam perencanaan sebagai tupoksinya panjenengan menyusun RPP nggih? Bu. Ya, saya ingin jenengan bercerita salah satu saja bagaimana tahapan menyusun RPP. Nggih, monggo. Nyun sewu nggih Bu. Niki malah colek-colekan. Malah colek-colek ngeten ya Bu niki. Nuwun sewu. Dalam nggih. Nuwun sewu. Begini, karena hanya satu kamera penjenengan untuk bertiga ya colek-colek, seandainya ada laptop lain kameranya sendiri-sendiri kan lebih enak. Nah, nggih monggo silahkan siapa yang bercerita nggih. Nggih. Nyun sewu RPP nggih Bu. Iya, bagaimana tahapan menyusun RP? Nggih, nek langkah saya nggih Bu niku diambil dari silabus dulu. Kemudian setelah silabus diambil KD dan KD-nya apa, kemudian baru kita masuk ke RPP-nya Bu. Itu kalau saya untuk kemudian instrumen-instrumennya, misalkan penilaiannya juga diambil dari pengambilan kisi-kisinya juga diambil dari silabus tadi. Itu nek saya Bu. Mungkin direncang-rencang sami, setidaknya kados ngoten Bu. Itu jawaban saya. Boten mireng Bu. Usulikan iki mute. Oh, nggih. Oh iya. Mungkin kepecet. Nggih. Maaf. Kita masih menerapkan kurikulum 13 nggih. Masih. Ya, jadi yang langkah yang jenengan sampaikan tadi juga berdasarkan kurikulum 13. Ada dasarnya toh? Bisa menyebutkan dasarnya jenengan menyusun RPP? Ada Bu. Ya. Dasar penyusunan RPP kan tadi. Pertama di tahun ajaran baru kita buat prota dulu, kemudian promes, silabus, kemudian RPP. Pedomannya adalah menggunakan kalender pendidikan. Iya. Maksud saya, ini kan sudah ada kurikulum baru ya? Iya, kurikulum merdeka. Ya, kemudian kemarin saat pandemi juga ada pedomannya sendiri lagi. Itu diantaranya ada yang pedoman menyusun RPP 2 lembar, yaitu Surat Edaran Mas Menteri nomor 14 tahun 2019. Nah, yang penjenengan gunakan dasar tadi yang mana? Berapa Bu yang digunakan dasar penyusunan RPP? Iya, panjenengan tadi loh yang tahapannya jenengan sampaikan mulai dari membedah silabus dan lain sebagainya. Ya. Lupa ya, ini sudah biasa loh pada kita itu nun sewu. Kalau yang 2 lembar itu kan menggunakan dasar edaran Mas Menteri ya nomor 14 tahun 2019. Tapi kalau yang jenengan pakai tadi, saya tangkap penjenengan menggunakan dasar adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ngaten nggih? Ayo itu pedoman panjenengan harus di apa ya?
Itu beda lagi ini nanti yang menerapkan kurikulum Merdeka. Dasarnya sudah yang terbaru lagi. Ada Permen nomor 57, ada nomor berapa bla bla bla. Panjenengan harus pahami itu nanti ya. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 itu komponen RPP yang wajib ada nopo nggih? Ya, komponen RPP nggih. Iya. Nih, yang datang menjawab Bu. Nggih, monggo. Kompetensi inti, terus KJ-nya Bu. Iya. Indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terus sumber dan media pembelajarannya sampai ke materi pembelajaran. Iya. Dan penilaiannya harus ada nggih. Nun sewu kalau boleh saya matur jenengan nek arep ngasto RPP minimal harus ada 7 komponen. Identitasnya aja napa mboten Bu? Tolong RPP-nya ditampilkan. Nggih, tolong RPP sing jenengan nasto jenengan tampilkan di layar coba. Iya, Bu. Iya. Kelihatan enggak ya? Tempel lagi ya. Iya. Nah, itu ada identitasnya. Itu merupakan salah satu komponen wajib, Bu. Ya, sesuai Permendikbud nggih. Itu jadi identitas. Kemudian yang kedua komponennya adalah KI, KD, indikator tujuan. Itu satu komponen. Ada? Ada? Ya. Yang ketiga, materi. Ada? Ada. Ya. Kemudian metode. Ada. Metode bersambung dengan ada strategi, ada pendekatan, nggih. Ya, ada toh? Ada. Nah, nggih. Mungkin berikutnya adalah alat dan sumber bahan atau media. Nah, bisa itu urutannya tidak harus seperti itu. Mungkin media setelah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, nggih Bu? Ya, di situ sudah RPP ini panjenengan coba. Ya. Ada kegiatan. Ya. Pendahuluan, inti, penutup. Baru kalau alat dan bahan boleh, media nggih, media dan sumber. Setelah itu penilaian. Nggih. Itu komponen pokok sesuai Permendikbud yang harus ada. Nuwun sewu, itu tadi contoh RPP yang jenengan nasto RPP kelas pinten nggih? Kelas 3, Bu. Oh, kelas 3. Bapak Ibu sedaya ngasto RPP toh? Nggih. Ya. Iya, termasuk yang agama? Nggih. Boleh diberikan contohnya, ditampilkan? Nggih. Ya, sekaligus nggih, sekaligus yang lain bahasa Jawa. Nggih. Olahraga, monggo sekalian, nggih. Nggih. Niki untuk PAI, Bu. Oh ya, nggih. Coba Nun Sewu itu tahun berapa Bu yang dibuat ini? Tahun 21-22. 21-22 berarti terbaru nggih? Terbaru 22-23 Bu. Oh ya, Yang maaf nggih. Ya, bukan yang ini saja, ini saja. Ini saja saya ingin dibukakan salah
satu pertemuannya. Entah yang awal, entah yang akhir, dipersilahkan. Satu. Iya, ini kelas 1. Ya, ini awal identitas. Coba sampai belakang, sampai 1 RPP, 1 rencana ini berakhir. Ini untuk langkah-langkah. Ya, ya. Penilaian. Akhir penilaian. Ya. Ya, itu yang bawah coba ditampilkan. Iya. Tinggal, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ini agama. Tadi saya minta yang lain, mapel yang lain. Oh, yang lain PJOK. Iya. Iya, PJOK. Niki PJOK-nya, Bu. Ya, ini juga tahun kemarin, G. Tahun 2021-22, Bu. Iya, saya juga minta dibukakan, G. Dibukakan salah satu seperti tadi RPP-nya. Identitas. Ya, ya, ya. Lanjut sampai halaman setelah penilaian. Satu rencana, nggih. Iya, ini penilaian. Ya, terus terakhir ya. Nah, itu yang saya maksud. Ini RPP 2122, nggih. Berarti kan sudah dilaksanakan. Kok belum ada tanda tangannya ya? Iya. Monggo administrasi panjenengan yang sudah, ya kalau memang sudah dilaksanakan, tolong pengesahan, penguatan legalitasnya ada, ngoten nggih. Nggih, tapi ngasto cuma kok tidak ditandatangani lah kira iso dienggo nesuk mben. Ngaten nggih. Berikut yang bahasa Jawa wonten napa mboten nggih? Nggih, nggih. Untuk bahasa Jawa niku sama guru kelasnya masing-masing, Bu. Iya, sama guru kelasnya masing-masing. Lah ngasto RPP-ne napa mboten? RPP-nya belum, Bu. Oh, belum. Nggih, nggih. Monggo terus nek mengajarkan piye iki nek gak ono RPP-ne. Padahal ini kan non sewu muatan lokal wajib nggih. Iya, monggo apapun yang kita berikan kepada peserta didik, matangkan dengan perencanaannya. Jadi seperti mapel yang lain, ada rencananya, dipraktikkan, dan hasilnya ada buktinya. Dan jenengan kan sudah melaksanakan banyak itu, RPP-nya, bukti ini sudah dilaksanakan, sudah tertanda tangani, nilai sudah masuk, bahkan mungkin kegiatannya ada dokumen foto. Ngaten, monggo dilengkapi agar semua mapel ada RPP-nya. Ngoten nggih, saya percaya yang mapel lainnya Bapak Ibu sudah ngasto nggih tadi mulai dari kelas 3 dan lain sebagainya. Salah satu contoh tadi yang jenengan ngasto kelas 3 nggih, kelas 3 nggih. Nggih, Bu. Ya, nggih. Saya ingin contoh karena kan ini yang praktik besok pagi RPP-nya juga saya belum dikirim, nggih. Nanti kalau seandainya sudah dikirim saya bisa membuka. Coba contoh tadi saja dibuka.
Saya ingin melihat di pemilihan metode strategi. Nggih. Nggih, salah satu monggo dibacakan metode. Untuk metodenya di sini ada permainan, Ya. diskusi, tanya jawab, penugasan sama ceramah. Iya. Jadi sudah lebih menggunakan bervariasi, nggih, sudah bervariasi, nggih. Kemudian di media. Oke. Ya. Untuk media di sini menggunakan poster, Bu, poster pertumbuhan manusia, hewan dan tanaman. Berarti itu makhluk hidup juga. ya. Lingkungan. Iya. Berarti pemanfaatan itu bisa memanfaatkan video, media LCD dimanfaatkan. Bisa. Ya. Dicantumkan sehingga TIK saat ini sedang marak, monggo pembelajaran berbasis TIK, nggih. Dan tentu didukung lingkungan sekolah, nggih. Oke, saya kira untuk RPP sambil besok pagi nanti kalau sudah dikirim RPP yang akan dipraktikkan sekaligus mewakili panjenengan semua, ngaten nggih. Karena ini kalau misalnya luring saya bisa melihat langsung RPP panjenengan, tapi karena ini daring ya seperti itu tadi saya minta ditunjukkan, dibacakan sekilas-sekilas. Saya berharap ini sudah bisa mewakili dan menunjukkan apa adanya. Ngaten nggih. Yang jelas sesuai visi panjenengan, lingkungan sebagai sumber belajar monggo dikembangkan. Kemudian apakah nun sewu ini berkembang sudah? Nggih. Kita sudah berkembang. Pembelajaran yang dilakukan ada evaluasi, tadi sudah ada nggih, evaluasi. Ini yang digunakan untuk sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut. Apakah guru di sini membuat rencana tindak lanjut? Ada, Bu. Ya. Boleh ditunjukkan? Untuk rencana tindak lanjut setelah melakukan evaluasi ada dalam bentuk pengayaan atau remedial, Bu. Iya, betul. Ini langsung, ya, langsung itunya. Programnya di ASTO apa tidak? Program. Yes, Iya. Iya. Sambil Bu mencari itu ya, monggo Bu Nani sama Bu Isna ini, apakah juga panjenengan melakukan evaluasi diri dalam pembelajaran itu, refleksi guna peningkatan, guna peningkatan kinerja. Wonten nggih? Ada, Bu. Ya. Bagaimana panjenengan melakukan evaluasi diri dalam pembelajaran? Ya, mencatat hal-hal dalam proses pembelajaran yang sekiranya kurang dipahami siswa. Ya, di antaranya itu nggih. Selanjutnya. Ya, kemudian proses itu sendiri, apakah jenengan refleksi bagaimana penjenengan mengajar hari itu? Apakah itu juga ada refleksinya, reviewnya, tidak hanya terkait materi? Ada, Bu. Ya, bagaimana penjenengan melakukannya, memperoleh
penilaiannya dari mana saja? Ya, setiap akhir pembelajaran kan pasti ada lembar kerja peserta didik itu, Bu. Ya. Bisa mendapat kita melihat hasil dari apa yang pembelajaran kita lakukan. Iya, iya. Maksud saya, pernahkah panjenengan menanyakan terkait proses penampilan panjenengan kepada peserta didik? Pernah, Bu, sering. Itu yang saya maksud. Jenengan tanyakan secara lisan kah atau tertulis? Tulis, Bu, biasanya kita kasih kertas, nanti anak-anak menulis di situ. Nanti dikumpulkan. Oh gitu. Semacam angket nggih. Semacam angket, Bu. Nah, berarti kalau panjenengan melakukan itu berarti sekarang sudah terkumpul itu data refleksi diri guru oleh siswa. Kagungan contohipun? Sudah pernah tapi lupa menaruhnya, Bu, tapi dilakukan. Kalau saya lisan, Bu. Lisan. Nggih. Monggo untuk peningkatan nggih. Karena apa? Kita bekerja itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk kepentingan yang akan datang. Maka yang namanya tulis dan tilas itu sangat penting, ngaten nggih. Maka kalau itu sudah jenengan dinilai oleh anak-anak melalui refleksi, beri angketnya itu kumpulkan. Itu setiap hari panjenengan kalau mengumpulkan 1 semester sudah berapa itu dibendel. Nah, dan makanya tidak perlu setiap hari, tapi seharusnya setiap hari. Tapi barangkali hari ini lisan saja. Mungkin yang besok kita pakai angket tertulis. Nah, sehingga yang penting ada bukti-bukti refleksi diri guru yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, panjenengan juga dinilai oleh teman sejawat. Iya, enggak sih. Nah, ya, monggo sekali-sekali mulai saat ini, sekali waktu panjenengan praktik mengajar, temannya diundang, aku amati. Nah, terus beri angket atau biar dituliskan langsung oleh teman sejawat terkait penampilan panjenengan, terus metode yang jenengan gunakan, pokoknya yang menilai praktik penjenengan itu, tapi dilakukan oleh teman sejawat. Dan itu pun hasilnya dikumpulkan, sehingga setiap guru itu punya refleksi diri oleh siswa, oleh teman sejawat. Kalau oleh kepala sekolah sudah jelas melalui supervisi. Jenengan juga disupervisi oleh kepala sekolah? Iya. Berapa kali pernah disupervisi? Minimal kalau 1 semester sekali, Bu. Iya, betul. Ya, minimal 1 kali setiap guru. Nah, berarti 1 tahun 2 kali. Nah, ini datanya akan disimpan oleh kepala sekolah, jadi di administrasi supervisi. Tapi yang panjenengan simpan sendiri harusnya punya 2 dokumen tentang refleksi diri oleh siswa tadi dan oleh teman sejawat. Monggo ke depan dipraktikkan. Kurak semakin semangat nek mengajar. Ngaten nggih? Iya. Dan inilah pentingnya panjenengan melakukan tapi tidak ada buktinya. Saya percaya atau tidak ya, karena saya kan tidak melihat. Saya hanya tanya jenengan hari ini. Tapi kalau ada buktinya, oh iya, oh benar dilaksanakan. Ngaten nggih? Jadi tulis tilas sangat penting, kesimpulannya itu. Kemudian yang lebih lanjut, nih Bapak Ibu, kita sampai ke indikator 21. Ya, 21.
terkait pengembangan profesi berkelanjutan. Tadi sama, refleksi itu juga dalam rangka peningkatan. Oke, tadi yang programnya, program tindak lanjutnya sudah ketemu. Iya, iya. Coba saya bisa bacakan formnya itu mulai nomor, nama, ya, penilaian, keterangan, kemudian nilai perbaikan. Ya, keterangannya apa itu, Bu? Keterangannya anak itu remedi atau pengayaan. Oke, ya, ya. Begini, bisa ditambah, nggih. Bisa ditambah. Di situ atas ada identitas, ada KKM-nya, Bu. Ada, Bu. Iya, nah makanya pelajaran, kompetensi dasar sama KKM. Iya, berarti kolom di bawahnya keterangannya yang masih kurang. Setelah nilai, harusnya ada keterangan tuntas, tidak tuntas. Barulah tindak lanjutnya. Oh, yang tuntas berarti pengayaan, yang belum tuntas atau tidak tuntas diperbaikan. Ngaten nggih, tapi sudah bagus ngasto itu. Bapak Ibu yang lain juga ngasto nggih? Ya, pastikan yang lain juga ngasto. Program remedi. Buku itu bisa jenengan beri judul program remedi, bisa juga diberi judul buku analisis hasil belajar. Hasil belajar, bukan analisis butir soal loh nggih, tapi hasil belajar. Nah, dari analisis hasil belajar, kolomnya sudah seperti tadi, ditambah hanya keterangan tuntas tidak tuntas, sudah menunjukkan program tindak lanjutnya. Oke. Kita sampai yang sekarang yang 21 terkait profesi pengembangan profesi berkelanjutan. Bapak Ibu, ibu-ibu kok Bapak Ae. Ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini di lingkungan panjenengan di Dabin panjenengan adakah kegiatan KKG? Ada, Bu. Oh iya, KKG masih berjalan? Masih. Untuk KKG PAI-nya masih aktif, Bu. Oh iya ya, PAI ya yang aktif. juga masih aktif. Kalau guru kelas? Ya, masih ada, Bu. Oh iya, 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 iya. Monggo, itu adalah wahana bagi panjenengan untuk mengembangkan profesionalitas. Selain itu, apakah sekolah memfasilitasi panjenengan untuk mengembangkan keprofesian, profesi berkelanjutan? Apakah panjenengan difasilitasi baik waktu barangkali apa ya sampai ke biaya atau bagaimana? Monggo. Dari sekolah memfasilitasi, Bu, untuk pengembangan profesi dari guru. Contohnya ini kemarin ada pelatihan kurikulum, Merdeka sama pelatihan bahasa Jawa. Iya, 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 iya. Nah, biaya dan lain-lain juga. Iya. Nah, Nun Sewu, saya ingin tahu Bapak Ibu guru di sekolah panjenengan ini di SDN 4 Lau, ya 4 Lau ini mengikuti kegiatan pengembangan profesi itu Nun Sewu karena ada tugas atau karena memang disuruh oleh kepala sekolah, ataukah Bapak Ibu sudah punya niat memang ingin mengembangkan profesinya masing-masing? Kula pengen ngertos nggih. Jujur mawon nggih. Jujur mawon nggih, karena pengen mengembangkan, kebetulan memang sekolah memang memfasilitasi ya. Kita oke. Iya, iya, iya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau demikian berarti saat ini kan banyak ya Bu, webinar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Berarti panjenengan ibu-ibu di sini sering mengikuti nggih?
Alhamdulillah Bu, banyak yang mengikuti ini. Iya. Terus sejauh mana? Ya, sejauh mana kemanfaatan keikutsertaan panjenengan dalam kegiatan pengembangan profesi ini? Yang pasti untuk siswa nggih, yang pasti untuk siswa. Saya pastikan ilmu panjenengan yang didapat dari kegiatan pelatihan, webinar, workshop, yang pasti untuk siswa yang pertama. Tetapi sejauh mana? Apakah manfaatnya baru sampai ke siswa ataukah sudah memberi manfaat kepada teman yang lain? Tolong diceritakan. Sejauh ini ke siswa dan sudah disampaikan kepada teman-teman itu secara institusi ya Bu, secara pribadi juga bermanfaat apabila kita mau mengajukan PAK tingkat Bu itu. Iya. Tadi panjenengan menyampaikan sudah jelas kalau untuk peningkatan karir panjenengan pribadi oke, pasti. Kemudian siswa iya. Sekarang tadi juga dengan teman sejawat. Nah, bagaimana cara atau teman sejawat itu bisa ikut merasakan manfaat dari ilmu yang panjenengan dapat melalui kegiatan pengembangan profesi? Kalau di sini itu Bu, setelah kita mendapat KKG atau pelatihan, kita mengumpulkan teman-teman dalam satu dabin Bu, untuk kemudian ditularkan apa yang kita dapat, ditularkan kepada teman-teman. Mungkin entah itu ilmu baru atau mungkin hal-hal yang baru, sehingga teman-teman juga dapat merasakan. Iya. Berarti ada proses diseminasi nggih? Ya, itu istilahnya diseminasi toh? Ya, menularkan kepada yang lain. Nah, pernah panjenengan dari sekolah ini yang menjadi narasumber dalam itu kegiatan diseminasi? Karena ini Bu ya, ini kita Iya. Bagus Bu, untuk biasanya yang mengikuti kegiatan di Korwil, kemudian nanti didiseminasikan kepada teman-teman guru yang ada di lingkungan gugus radit sentra. Gitu, Bu. Iya. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum itu mestinya juga ditularkan kepada teman sejawat satu sekolah, nggih? Iya. Sebelum ke luar sekolah ya yang satu sekolah dulu. Nah, ada tidak dokumennya Bu? Buktinya nek panjenengan sudah melakukan diseminasi. Fotonya Bu. Ya? Iya, monggo foto mungkin. Ini di foto ada. Pak Yunus. Iya. Siap ya Bu. Iya. Biar di mana nih Bu? Iya. Ada yang foto memang khusus yang moto Bu niku. Iya. Terus kalau kelihatan di sekolah sendiri kan juga perlu diseminasi tadi, harusnya ada kegiatannya dan didokumenkan, tidak hanya foto, monggo dibuat laporan. Jadi laporannya tanggal sekian, misalnya pada hari apa tanggal sekian, ada kegiatan diseminasi hasil apa, nggih? Pemateri siapa, pesertanya siapa saja, ada sedikit semacam catatan materi pokok yang disampaikan. Terus bawah ada penandatanganan kepala sekolah. Terus dilampiri fotonya. Nah, itu jadilah laporan kegiatan diseminasi. Nanti dikirim saja berarti. Ada menikah Bu. Nanti Bu. Iya. Iya. Bu, nggih cukup. Iya.
Ini saya percaya kalau itu dilaksanakan, tapi kan masih belum jelas, Bu, itu di mana, kapan. Nah, daftar hadirnya apa, Bu? Daftar hadirnya ada, Bu, selalu dibuatkan kalau setiap iya, iya betul, makanya tadi nggih, ini apalagi Bu yang sering menjadi ini ya, iya, iya, monggo. Iya, betul. Dan sudah memberi manfaat kepada teman sejawat di luar sekolah sendiri. Tapi tolong dokumennya penjenengan dilengkapi. Oke. Jadi kapanpun siapapun yang melihat jenengan ceritani, bertanya jenengan ceritani, percaya karena sudah ada, oh ini tanggal sekian, ini diseminasi tentang ini, hasil dari webinar misalnya. Nah, kemudian pesertanya siapa saja, kemudian materinya tadi sedikit rangkumannya, terus ditutup, diberi lampiran daftar hadir, bagus, terus ditambahi foto kegiatan. Monggo Bu, setiap itu. Nah, ini nanti kalau penjenengan untuk apa peningkatan karir, mengajukan PAK, lah lengkap bukti fisik panjenengan. Nah, itu. Mungkin dari panjenengan juga mengikuti kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan sampai menghasilkan mungkin buku, PTK, PTS. Belum sampai belum sampai? Belum. Oh ya, tapi diseminasinya sudah, sudah banyak bahkan menjadi narasumber di gugus di itu. Ya, monggo ibu-ibu yang lain ya, minimal setelah mengikuti kegiatan webinar misalnya diseringkan kepada teman-teman sejawat satu sekolah, tapi ya didokumentasikan. Endak-endake sharing tapi dikemas koyo diseminasi laporannya. Nah, semacam itu. Monggo, setiap laporan dilampiri dokumen fotonya. Ngaten. Seperti tadi ada foto, tapi kalau ditampilkan orang lain bingung. Ini foto apa? Nah, maka perlu adanya itu. Laporan. Ngaten nggih? Setiap kegiatan. Berikutnya, penjenengan sudah kesadaran, sudah sampai memberi manfaat kepada teman sejawat. Hanya bukti laporannya yang perlu dibenahi lagi. Gitu. Ya, kemudian berikutnya kita ke butir 22. Nah, pengembangan dan media pembelajaran tadi sudah disampaikan dan akan mantap ini hasilnya saya lebih pernah observasi pembelajaran untuk 22. Kita langsung saja ke manajemen sekolah. Nuwun sewu. Memang dari putus-putus. Sinyal nggih. Sudah jelas? Ya. Nggih. Ya. Di komponen mutu guru kita sudah selesai. Itu tadi yang saya tanyakan. Kita lanjut ke manajemen sekolah. Oh, ini Pak Yunus ada, nggih. Langsung nggih Pak Yunus on. Nggih, langsung. Nggih, terkait visi, misi dan tujuan sekolah. Nggih. Sekolah mengembangkan dan mensosialisasikan. Nah, dalam pengembangannya melibatkan semua stakeholder, nggih. Nggih, Bu, termasuk komite. Ya. Dan paling ya. Visi misinya ditempel di dinding buat ya. Jadi biar semua
kita mengetahui visi dan misi sekolah. Iya. Oke. Terus ini nun sewu di dokumen panjenengan yang tersimpan, bukan yang dipajang, dokumen yang tersimpan sebagai administrasi sekolah, administrasi sekolah. Berarti kan ada dokumen visi, misi, dan tujuan. Boleh saya ditunjukkan SK tim pengembang? Ya. Tim pengembang sekolah, ya. Di poin berapa aja Bu Niku poinnya? Poin 23. 23 titik. Monggo. Jenengan itu di titik berapa ya? Dokumen rapat ya. Nomor saya penjenengan pengkodeannya ya. Ini Bu. Ini Bu, surat visi misi berarti di RKAS tim pengembang ya, surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan visi. Nah, coba tanda tangan akhirnya ya, dibuka lagi. Ada daftar hadir di situ? Ya. Didukung daftar hadir. Iya. G. Ya, G. Matur nuwun. Nah, kelanjutannya tim pengembang berarti kita sampai berikutnya. Ini tim pengembang sekolah kan akan diundang juga dalam rangka penyusunan program kerja sekolah, nggih. Yeah. Nah, RKAS. Monggo saya ditunjukkan RKS 2 tahun terakhir. Ini Bu, ini yang 21, 22. Ya. Ini yang 22, 23. Yang terbaru nggih? Nggih. Iya. Nggih, matur nuwun. Ya, karena kalau visi misi sosialisasi di dinding pagi tadi sudah saya melihat, penjelasan Pak Komite juga sudah ada melalui web. Betul nggih? Punya web ya, Mas? Mas Yunus. Web. Kita nggak punya web. Bukan web, Bu, kita punya sosial media. Sekolah sudah? Belum? Belum. Oh, ya, enggak apa-apa, nggih. Tapi melalui banner sudah ada, nggih. Tadi sudah ada. Nggih. Sudah melibatkan pemangku kepentingan termasuk tujulah sudah terjawab oleh Pak Komite tadi. Kita lanjut ke 24, Mas. Cepat saja karena yang lain sudah saya tanyakan tadi, nggih. Nah, nggih. Di indikator nomor 24 yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Kepala Sekolah melaksanakan namanya supervisi? Ya, Bu melaksanakan. Nah, iya.
saya ingin ditunjukkan programnya. Program supervisi. Hasil laporan hasil supervisi dan tindak lanjut PBM. Oh, ini laporannya. Hasil nggih, rekap nggih. Ya. Programnya, Mas. Program. Ini ada jadwal monitoring dan supervisi. Ya, kalau itu jadwalnya, nggih. Tadi ada hasilnya, ada jadwalnya, programnya yang belum. Program supervisi. Sebentar itu coba dicarikan dulu. Nggih, mboten napa-napa. Sambil dicarikan program, saya tanya ke panjenengan, apakah supervisi ini dilaksanakan kepala sekolah, hasilnya juga disampaikan kepada guru-guru? Ya, disampaikan. Bagaimana penyampaiannya, perorangan atau secara umum? Penyampaiannya secara umum, persorangan juga ada, bisa. Sampaikan di lalu ya pada saat rapat guru nggih. Ya, biasanya pada saat rapat Iya. Rapat dewan guru. Iya. Kemudian ada tindak lanjutnya apa tidak? Oh nggih, ini sudah ketemu programnya? Laporan nggih, ini laporan nggih, supervisi akademik, laporannya. Bisa dibuka halamannya, Mas? Ya. Saya ingin melihat. Oh, ini instrumennya aja. Ini instrumen. Programnya belum ada ya? Coba Bapak Kepala Sekolah ngasih tahu programnya apa tidak? Pak Warto masih di room 1. Iya, sudah. Mestinya ya bersama itu program, jadwal pelaksanaan, kemudian rekap hasil, ada instrumennya, kemudian ada buku pembinaan. Buku pembinaannya ada? Instrumen juga ini. Ini tuh ya pembinaan kepala sekolah. Itu. Ini instrumen. Bawahnya ada itu rekomendasi atau apa itu yang bawah itu loh. Setelah nilai itu apa? Catatan dan tindak lanjut. Nah, mestinya itu yang dituliskan di situ misalnya, tapi terus dibukukan misalnya seperti itu. Harusnya ada. Ini instrumen, Mas, ini instrumen. Ya. Matur nuwun. Kita lanjut ke butir 25. Ya, butir 25. Monggo. 25. Ini terkait dokumen RKS tadi sudah ditunjukkan, nggih? Nah, sekarang bagaimana laporan kegiatan pelaksanaannya? Laporan pelaksanaan
program sekolah. Monggo saya ingin tadi Pak Komite menyampaikan kalau setiap akhir tahun diundang ada evaluasi ya. Nah ini apakah Bapak Ibu juga menerima atau gimana ya, menerima laporan itu terkait program sekolah? Laporan kegiatan pelaksanaan program. Iya, ya, boleh dibuka. Foto-foto kegiatan. Ya, foto-foto kegiatan. Nggih. Nah, iya. Iya. Kelihatannya kegiatan siswa itu di pelaksanaan apa, coba penjelasannya jenengan baca, Mas? Ini hanya melaksanakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Ya. Kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Oh ya. Ini juga ada, Bu, kegiatan pesantren Ramadan. Oh ya. Oke. Ini kegiatan tahunan ya. Juga ada pengecatan taman, pagar sekolah, dan toilet siswa. Kegiatan perawatan Iya. sekolah. Nggih, perawatan. Nggih, matur nuwun. Oke, kita lanjut. Seharusnya nuwun sewu akan lebih jelas kalau itu dibuat semacam pelaporan, pembiasaan ekstra, diberi judul. Oh, ini pelaksanaan program ekstra. Jadi kegiatannya tentang ekstra. Pembiasaan religius. Tadi, nah monggo supaya lebih jelas. Tapi minimal sudah ada dokumen. Kalau laporan program ekstrakurikuler ada, Bu. Sendiri ya? Sendiri. Iya. Programnya. Nggih. Dokumennya juga ada. Nggih. Program ekstrakurikuler. Nggih. Ya. Ini nun sewu untuk pengelolaan sebentar nggih, saya sudah ini tadi tentang komunikasi interaksi sudah saya tanyakan kepada komite dan itu komunikasi guru-guru di sini bagus nggih? Tidak ada gap nggih? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Semuanya kelihatan nggih. Budaya kerjasamanya nampak nggih. Sekolah juga ini sudah yang belum saya tanyakan nggih. Dengan orang tua juga. Sebentar. Ini kelihatannya saya nun sewu. Sampai di situ pertanyaan saya ingin saya lanjut. Ini poin tak lewat enggak apa-apa ya Mas, yang lain. Ini besok barangkali ada ketemu kita tanyakan lagi, tapi saat ini yang ingin saya tanyakan adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Apakah Bapak Kepala Sekolah awal tahun mengeluarkan SK pembagian tugas? Ya, Bu, mengeluarkan. Ya, nggih. Beri contoh nggih. Ini Bu contoh. Ya. Nun sewu lah, nggih. Coba. Iya. Tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nggih. Ini pembagian kelas, coba ke bawah, nggih, ke bawah. Ya, ini Bu. Oh iya, lampirannya, nggih. Nun sewu ke atas. Iya. Pembagian kelas. Yang tahun 2021 yang terbaru ini, Bu. Ya. Terbaru. Ya.
Nggih. Nah, ini pembagian kelas saja kelihatannya. Ya, terkait pembagian penanggung jawab ekstra. Nun sewu. Ada Bu, ini Langsung. ya, langsung di sini Bu. Oh ya, langsung. Coba ya, ya, nun sewu. Ya, karena ini loh memang kendalanya kalau ini nggih, ya. Di pramuka. Nah, pramuka. Ya, ini perpus, ini OPS kalau kepala sekolah. Ya. Ini bos. Oh, bos. Ya, nun sewu. Sekolah panjenengan ini mengembangkan berapa ekstrakurikuler? Memfasilitasi peserta didik berapa macam ekstra? Yang utama 2, Bu. TIK dengan pramuka. Ya, sudah itu saja. Sementara itu Bu yang utama, yang lainnya biasanya kita ada tambahan seperti seni musik gitu. Monggo, kan tadi setiap ada lomba bisa ikut barangkali nggih. Nah, ya, itu kan seni musik selalu kegiatannya dikembangkan. Nah, makanya monggo, kenapa tidak dimasukkan dalam program sekolah pengembangan ekstranya kok hanya 2? Nah, padahal itu sudah menghasilkan prestasi nggih, yang musik. Sudah? Musik belum Bu sampai. Oh, belum. Nggih. Kalau TIK tadi melalui MAPSI sudah ada nggih. Monggo kembangkan, layani bakat minat peserta didik seluas-luasnya. Jadi kalau wajibnya pramuka sudah ditambah dengan TIK, silahkan bakat minat peserta didik, dan jika sudah dimasukkan ke program ada penanggung jawab, berarti ada SK-nya. Ngoten nggih? Ya, itu. Kait itu nomor berarti 3. Ya. Nun sewu kelihatannya ini waktu kita nggih, waktunya nun sewu. Ternyata tidak terasa sudah lewat jam 14 nggih. Pangapunten nggih, panjenengan malah apa yang biasanya jam kerja sampai 14 tapi ini berlanjut, mohon maaf karena kebutuhan pemenuhan instrumen nggih. Jadi saya berlanjut, tapi ini saya cukupi dulu. Insya Allah besok pagi saat penggalian data masih bisa saya tanyakan lagi terkait butir-butir di komponen 4 yang hari ini belum bisa saya tanyakan. Ngaten nggih Pak Yunus? Untuk kali ini kita cukupi dulu karena waktunya nun sewu nggih. Saya mohon maaf sekali nggih.